Hai guys, ketemu lagi sama aku Via. Ada di mana coba aku sekarang? Aku sekarang lagi mengintai salah satu tempat grooming di Balikpapan. Tempat grooming yang katanya, ya kan katanya leleknya, kok kalau di Balikpapan itu namanya lele ya kan? Nah, yang katanya si orang ini ramah banget, supel banget dan kocak ya kan? Dan groomingannya itu banyak, dan ini juga punya hotel juga. Nah, sekarang aku udah ada di tempat tempat grooming ini. Langsung kita gerbek aja, oke? Jangan lupa sebelumnya untuk subscribe, like, dan komen di channel Money Kucing. Dadah guys, kita langsung aja datengin tempatnya. Tempatnya di daerah-daerah gunung apa ya? Aku lupa. Nah, kalian lihat ya, kucingnya lucu banget ini. Nah, kita lihat daerah sini. Nah, ini tempatnya. Nah, kalian bisa lihat ya kan? Tempatnya enak sih. Nah, di sini namanya itu adalah Jerry and Tom Pet Hotel. Tuh, kalian bisa lihat kan? Di sini ada tanamannya lucu ya, boleh diambil kayaknya nanti. Sebentar. Kita ketok-ketok, kita gerbek dulu tempatnya, oke? Permisi. 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 Astaga, lihat nah. Ya ampun. Gimana kalau misalkan kita langsung aja buka aja pintunya, ya? Oh my god. Permisi Pak. Woi. Ya ampun, mentang-mentang bulan puasa ya tidur. Ini aku loh dari tim Mandi Kucing, mau kesini, mau gerbek. Saya di mana? Bapak di mana sekarang? Saya di mana ini? Ya ampun, mungkin bapaknya amnesia gara-gara tadi tidur siang ya. Ini tempat apa Pak, ngomong-ngomong Pak? Ini saya juga nggak tahu ini tempat apa. Lah, Bapak di sini ngapain? Saya tidur. Tidur terus Bapak di sini, bukan yang punyanya? Ini Pak, yang punyanya ini siapa? Yang punya Tom sama Jerry, Mbak. Siapa itu Pak? Kucing. Kucing. Terus Bapak di sini jadi sebagai apa di sini Bapak? Saya tim gaib di sini. Tim gaib. Ya ampun, ini sebenarnya tempat grooming apa pesugihan Pak? Ini antara dua sih, Mbak. Iya, kesugihan sama tempat grooming. Mbak siapa? Aku lupa Pak, saya juga siapa ya? Kan tadi saya udah bilang ini tim dari tim Mandi Kucing. Oh mau gerbek iya, Bapak. kenalkan dulu, Mbak. Ya. Pargoso. Marimar Pak. Oh iya, temannya Marimas ya. Ya iya bener. Itu minuman ya Pak ya, Marimas? Iya, ya? saya haus. Iya. Kalau Marimba ada nggak? Mandi bisa? Ayo. Kan seperti yang aku bilang kan, yang punyanya ini ya kan, nah Jerry and Tom ini agak-agak teman-teman ya kan. Iya, memang sudah agak-agak. terbukti. Ini siapa ini? Ini namanya Kuro. Oh iya, ini katanya kata-kata orang tetangga sebelah ini katanya tempat grooming. Iya betul, tempat grooming, Mbak. Mbak mau grooming? Iya, tapi kucingnya nggak dibawa Pak. Oh bisa. Iya, Kami gimana ada caranya? beberapa paket, salah satunya grooming gaib. Kayak apa tuh Pak grooming gaib? Saya minta foto sama bunga. Nanti mbaknya sini saya mandiin, nanti saya wakilkan untuk kucingnya. Oh ya ampun. Iya. Jadi teman-teman Bisa ada grooming begitu. gaib. Salah satunya groomernya agak-agak ini memang ya. Nah, jadi ya kan di sini itu ada tempat katanya ya kan, ada tempat grooming, ada pet hotelnya juga, terus ada tadi apa grooming gaib. Jadi teman-teman ya kita bakalan interview ya kan, biar interview gimana ceritanya. Yuk langsung kita capcus gerbek dia.
Ketemu lagi di channel Mandi Kucing. Seperti janji aku tadi kan, aku mau ngebahas tentang salah satu groomer di Balikpapan ya kan, namanya Jerry and Tom Grooming and Pet Hotel. Ya, betul. Sekarang kita udah bareng sama ini terdakwanya. Terus kita sekarang mau wawancara Doski ya kan. Kita pokoknya terus aja lanjut. Nah, sekarang permisi Om, namanya siapa? Nama malam atau siang? Nama siang boleh. Malam oh beda ya? Beda. Oh ya boleh. Nama siangnya siapa? Nama siangnya Muhammad Ali Akbar. Oh, nama malamnya? Nama malamnya Om Kebal. Ternyata ya kan. Itu kalau malam-malam itu dipakainya di mana, Pak? Dipakai jadi wakar saya, Mbak. Jadi kan memang ya kalau kita nginterviewnya orang agak-agak tuh gimana gitu ya teman-teman ya. Terus Om, ini tempat apa? Balik lagi ini tempat apa ya? Ini tempat mandi. Mandi. Mandi apa? Oh, mandi kucing. Sama kayak channel kita Mandi Kucing guys ya. Tempat grooming. Oh, tempat grooming. Grooming, ada pet hotel juga, ada hotel medikalnya juga. Oh, terus kenapa sih dikasih nama Jerry and Tom itu? Itu ceritanya panjang sih. Jadi dulu itu aku itu dimulainya 2017 awal. 2017 awal itu masih kerja di salah satu pet shop gitu. Aku pas sore pulang kerja ketemu kucing jalanan gitu, kucing dom. Itu aku namain Jerry. Setelah itu 2 bulan kemudian ada datang customer itu ngantarkan kucing, dia dikasih kucing itu mix dom, namanya Tompel. Kebetulan ada hitam di sininya di hidung. Jadi aku rawat sampai gede. Ya itu nama Jerry and Tomnya dari situ. Makanya biasanya kan Tom and Jerry ini jadi Jerry and Tom karena Jerry duluan, setelah itu baru Tom. Oh, jadi baru tahu kalau Tom itu dari Tompel guys. Tom itu Tompel. Kreatif bapaknya. Iya. Mana ada fotonya nggak? Ada fotonya, ini fotonya. Oh, tuh. Iya benar juga ya. Jangan lama-lama, Mbak. Ya ampun, Bapak pelit banget. Sayang sama kucing saya. Memang loh. Aku kasih lihat. Nih guys nih. Tuh lihat ya, ini beneran ada tompelnya loh. Ya kan? Nah, lanjut Pak, udah Pak, simpen lagi Pak. Makasih Bu. Terus itu ngomong-ngomong udah masih ada kucingnya? Udah Rip, 2020 kemarin udah. Oh, udah kagak ada. Oh, tapi ya tetap bertahan ya dengan nama. Ya ampun, aku jadi terharu. Bapak kok drama terus sih? Aku jadi bingung ya kan. Terus Pak, Ya apa? Aku lupa guys mau nanya apa. Gara-gara dia ini drama mulu ya kan. Terus ini berdiri sejak kapan? Berdirinya ini sejak 2017 akhir bulan Desember, tanggal 25 Desember. Jadi dari 2017 berdiri Pak, kagak duduk? Berdiri sih, saya sampai pegel ini pinggang. Capek emang ya. Kayak Nyonya Menir Bapak ya. Memang saya biasa luluran juga sih. Oh iya. Aku pusing guys. Terus kenapa kenapa memilih kucing ini kenapa? Kalau saya milih cewek nanti sangka poligami, saya dituntut. Jawaban yang kreatif ya. Jadi milihnya kucing. Iya, milihnya kucing sih, karena memang dari kecil dulu itu orang tua melihara kucing, jadi biasa mandikan zaman SD dulu itu biasa mandikan setiap hari Jumat gitu, mandiin kucing. Jadi sampai gede gitu suka sama kucing. Kucingnya suka nggak sama Bapak? Saya juga nggak tahu. Aduh. Gimana? Kan harus saling mengerti tau ya kan? Atau jangan-jangan bertolak sebelah tangan? Ya kayaknya bertepuk sebelah tangan sih. Terus habis itu pernah nggak sih dalam satu hari tuh mandiin kucing paling banyak berapa? Paling banyak sih 13 ekor, tapi itu biasa campur. Jadi ada kitten, ada domestik, ada yang long hair juga gitu sih. Jadi itu dari jam berapa tuh mandiinnya? Biasanya kami itu bukanya dari jam 8 itu mulai penjemputan, kan ada tim juga untuk antar jemputnya. Jadi jam 8 dijemput, jam 9 itu mulai dimandikan. Setelah itu biasa dari selesai itu jam 4 atau jam 5 itu udah keluar.
Terus pernah nggak sih dapetin kucing yang galak atau yang gimana gitu? Oh pernah. Pernah ya? Pasti kalau rasaku sih setiap grooming pasti groomer pasti pernah ketemu kucing yang agak sebenarnya bukan galak sih, mereka takut. Kalau aku ngomongnya mereka takut. Karena Takut mereka apa? Takut sama bapak ya? Iya. Mereka takut diapa-apain biasanya karena ada kasus trauma. Biasanya begitu sih. Ya ampun, ternyata kucing juga ada rasa trauma ya? Iya, sampai mereka kadang-kadang meringkuk di ujung-ujung kayak gitu. Terus diapain tuh? Iya, saya godain. Oh, hati-hati. Kok jadi Pak, mau saya takut? godain? Oh ya ampun, nggak usah Pak. Trauma juga saya Pak soalnya. terus pengalaman yang menyenangkan dulu nih. Banyak yang sih, menyenangkan. saya banyak pengalaman menyenangkan. Pertama sih, kalau aku pribadi aku lebih suka ketemu orang baru. Jadi biasanya aku lebih suka komunikasi yang banyak sama semua customerku, mau itu customer lama atau baru. Akhirnya alhamdulillahnya mereka jadi seperti keluarga. Jadi karena kalau menurutku sih pengalaman itu banyak teman, banyak keluarga dari grooming. Seperti soalnya Bapak orangnya supel ya Pak ya? Iya, saya super juga, saya Ultraman. Kok jadi ke Ultraman, bingung gue. Oh yeah. Damn. Jadi pokoknya semenjak punya bisnis grooming ini banyak keluarga ya? Iya, banyak keluarga, banyak teman gitu sih. Nah, saya juga mau Pak jadi keluarganya Saya Bapak. enggak. Lu kok Bapak gitu sih? Jangan Mumpung mau paksa saya, lebaran Pak. guys ya kan, kalau Jangan. keluarga kan dikasih THR gue ya kan? paksa saya. Bapak unik ya Bapak ya? Ya, makasih. Iya, saya gemes jadinya. Sedikit aja. Terus pengalaman yang tidak terlupakan. Yang tidak terlupakan apa nih? Menyenangkan atau Kan enggak? tadi udah menyenangkan. Oh, yang buruk berarti. Sekarang yang buruk. Nah, aku itu pernah grooming kucing yang super penakut. Jadi setelah dimandiin itu sebelumnya kan harus, biasanya aku kalau kucing yang agak sensitif gitu datang itu aku taruh di tempat yang agak jauh dari yang lain-lainnya, teman-teman yang lain. Nah itu biasanya dia agak gerem, nggak mau dipegang gitu. Nah itu setelah ada waktu mungkin 2-3 jam gitu bisa dipegang, dimandikan. Masalah lagi waktu ngeringkan. Jadi waktu dikeringkan setengah kering, ternyata dia pup. Pup baru dia guling-guling kayak gitu. Jadi otomatis bagian bawahnya ini penuh pup lagi. Jadi mandiin lagi, ulang lagi dari awal. Setelah itu nanti pipis lagi, ulang lagi dari awal. Itu aku pernah dari jam 10 mandikan satu ekor itu sampai jam 5 sore itu belum kelar. Oh. Akhirnya ownernya datang ke sini. Jadi ownernya bantu ownernya mangku begini kucingnya, aku ngeblowin gini. Kayak gitu. Jadi Nah, alhamdulillah sih sampai sekarang sih customernya pasti, jadi kalau dia mandiin pasti dia nunggu nanti pas ngiringkan itu sama dia berdua. Oh, gitu sih. jadi dianya ikut Ibunya kesini cantik. juga. Oh ya ampun. Ternyata guys. Ada udang di bebek. Kirain di balik bawaan aja udah. Enak, ayo. Terus selain itu juga fasilitasnya apa aja sih Fasilitas apa nih untuk di sini? grooming atau pet Nah, hotel? yang dirimu punya apa aja? Dari mulai grooming sampai pet hotelnya juga. Ya, kalau untuk grooming kan sama juga kayak grooming lain yang ada beberapa treatment, dari treatment medikal yang untuk kutu jamur, daily, whitening segala macam sih. Kalau untuk pet hotelnya itu aku punya kandang yang alhamdulillah lumayan besar, yang ukuran 1,5 meter. Habis itu roomnya steril, sirkulasi udara bagus. Lagi pula kebetulan aku tinggal di satu rumah yang sama pet hotelku. Jadi aku bisa ngawasin sih 24 jam. Kayak gitu. Jadi bisa jadi CCTV ya. Nah, bisa jadi CCTV plus wakar. Tapi kucingnya nggak bosan Pak ketemu Bapak terus? Oh, saya ganti-ganti kostum. Oh my god. Wow. Terus pet groomingnya apa aja tuh fasilitasnya? Pet grooming. Pet groomingnya, fasilitasnya masalah treatment itu ya.
Treatment. Treatment aku punya medical itu untuk ngatasin kutu sama jamur. Kalau whitening khusus untuk bulu putih yang untuk dicerahkan. Tapi saya nggak putih-putih sih. Ya Bapak kok nggak dipakai sendiri produknya? Ini pembohongan publik kalau begini. Terus. Saya nggak berbulu. Oh, udah berbulu. Ya. Habis Terus. itu, nah, kami juga ada working grooming sih. Jadi biasanya aku sama tim yang datang buat ke rumah customer kayak gitu. Gitu. Oh, jadi dirimu datang juga? Iya, aku datang harus pakai menyan gitu. Baru aku datang. Pakai minyak. Bapak ini mau nge-grooming apa mau pesugihan, Pak? Antara dua sih. Kalau bisa dua-duanya kenapa enggak? Hati-hati ya teman-teman kalau dia datang ke rumah. Tapi bisa lah menghasilkan. Kan sekarang lagi rame itu ya. Iya, kan Babi ngepet. punya uang. Terus kalau sekarang ini ceritanya nih teman-teman ya. Jadi Om Kebal ini sekarang dulu tempatnya nggak di sini ya? Dia dulu masih di Karangjawa, masih ngontrak. Alhamdulillah nabung-nabung udah punya rumah sendiri, jadi udah pindah ke sini di Jalan Ih, luar biasa. Udah bisa nabung banyak uangnya, sombong dia. Iya, dong. THR dong Om. Ih, belum ada. Gimana sih ya, bingung. Aku bawa ini lah, mesin gesek. ada kartu remi bisa. Ya ampun. Terus apalagi aku tuh bingung mau nanya dia apa lagi, soalnya dia ini ngocol abis ya kan orangnya. Terus selain itu ini kapasitas untuk pet hotelnya berapa banyak nih? Kapasitas untuk pet hotel sih biasanya aku kalau full itu bisa sampai 30 ekoran. 30 ekor. Iya, 30 ekor. Ditaruh di kandang semua apa ya, ada yang digenteng atau di mana nih? Karena di perut. 30 Saya masukin ekor. perut ini ada mes-mesan di dalam sini. Coba Pak. Pas enggak? Puas pokoknya ya kan. 30 lumayan gede loh guys ya kan. Cuma biasanya kan biasa itu 30 kalau yang biasanya ada beberapa customer itu yang mau kucingnya digabung dalam satu kandang. Nah, itu juga sih maksimal biasa 2 ekor. Nah, itu biasa tembus sampai 30 ekoran. Itu tuh aku mau nanya nih teman-teman ya kan, kadang-kadang kan kucing itu kalau dalam pet hotelnya kan digabung ya. Maksudnya dalam satu ruangan itu kan kucing itu kadang-kadang ada yang musuhan ya kan. Maksudnya dia baru pertama sensitif, kenal langsung gimana tuh caranya? Biasanya aku enggak sih, kan kebetulan pet hotel kami itu ada skat. Nah, jadi biasanya sih mereka pasti nggak ada tatap-tatapan mata, biasanya enggak begitu. Jadi lirik-lirikan kalau nggak ada tutup-tutupan. Mata biar nggak ada cinta di antara dia. Terus ini mereka habis tatap-tatapan gitu udah langsung akur gitu. Enggak, mereka enggak bakal tatapan karena ada skatnya. Oh. Iya. Aku baru setelah itu biasanya aku pas dalam sehari itu aku ada ajak main mereka supaya mereka enggak stres. Itu waktunya 1 jam. Jadi biasanya aku bagi. Jadi misalnya kucing yang ini, owner yang ini, misalnya 2 ekor ya, untuk 2 ekor tuh aku mainin 2 jam, aku bawa keluar kandang, tapi tetap di dalam ruangan ini. Tapi aku mainin pakai bulu-bulu kayak gitu. Nah, setelah itu 2 jam itu kelar, aku masukkan, aku keluarkan lagi kucing yang lain. Oh gitu, diajak main. Diajak main. Nggak dibawa ke mall Pak? Enggak, nanti belanja macam-macam enggak. Justru itu makanya Iya. kalau saya seneng Pak diajak ke mall biar juga bisa mau. belanja. Sekarang bajak saya. Perasaan yang banyak duit dia kenapa jadi gue yang suruh ngajak ya, bingung dah. Memang ini yang banyak duit. Jadi mohon maaf ya teman-teman ya, yang kali ini yang diwawancara saya juga kayaknya kapok, nggak mau kesini lagi. Masa alhamdulillah. Ya ampun. Terus habis itu si kucing-kucing itu biasanya kalau kucing-kucing itu tidur jam berapa Pak? Oh, biasanya sih tunggu saya tidurin. Ya tunggu saya tidur, maksudnya tunggu saya tidur. Itu biasanya saya sih yang nunggu dia tidur. Jadi biasanya kucing itu lebih suka tidur itu jam 1 ke atas. Jadi mulai dari jam 1 itu dia tidur. Nanti biasa subuh jam 5, jam 4 itu dia mulai ngeong-ngeong minta dimanja-manja kayak gitu. Biasanya nanti kami jam 5 itu pasti akan bangun manja-manjain dia. Kalau dia biasanya dia ngeong-ngeong. Oh, jadi dari subuh-subuh udah panggil-panggil lah ya? Iya, subuh-subuh manggil gitu.
Luar biasa ya, karena memang satu rumah akhirnya ya kan, jadi begitu. Ngomong-ngomong ya kan, ini tempatnya memang lucu banget ya teman-teman ya. Nanti kita bisa lihat sekelilingnya ya kan. Dia tuh kayaknya banyak banget tanaman. Dia tuh doyan banget sama tanaman, bener ya? Iya betul. Ini semua beli atau ngambil dari orang? Banyak sejarahnya nih Mbak. Oh, banyak sejarahnya. Nanti saya ceritakan. Episode Mahabharata kalah. Nggak usah sekarang ya. Oh, iya. Soalnya mau buka puasa ini kayaknya buru-buru. Oke. Buka di luar aja Mbak, jangan di sini. Oh iya. Kenapa? Nanti makanan saya habis. Sumpah pelit banget guys. Ini pet grooming ini kan sekarang kan mau lebaran ya Iya, kan? betul. Pasti nanti full ya. Biasanya kalau udah mau malam-malam takbiran gitu penuh ya? Biasa penuh sih. Cuman kalau udah H-3 gitu, biasanya aku kan aku jam operasi ini dari jam 9 sampai jam 3 sore. Nah biasanya setelah udah satu minggu atau 4 hari 5 hari sebelum lebaran itu aku turunin. Jadi biasa misalnya nerima sampai jam 12, batas terima itu sampai jam 11 aja. Karena biasanya sih kalau belajar dari tahun-tahun lalu banyak penitipan, jadi aku lebih konsen ke penitipannya. Oh, penitipan itunya daripada Iya, pet groomingnya? hotelnya betul. Jadi aku lebih konsen ke itu karena di pet hotel itu kan ada tanggung jawab besar loh. Kayak gitu sih. Nggak mudik berarti Bapak ya? Saya nggak mudik, saya nggak punya kampung Mbak. Oh ya ampun, Bapak orang kota dong kalau Saya gitu. orang kota. Dulu belajar grooming dari mana sih? Dulu sih, jadi dulu itu kan orang tua suka kucing, masih SD. Jadi kalau ada kebiasaan orang tua itu kalau mandiin kucing di hari Jumat, di hari Jumat bilangnya supaya bulunya bagus. Itu juga mandinya masih pakai sampo baby biasa. Itu aku kelas 3 SD, kelas 4 SD itu mandiin sendiri. Mulai dari situ udah suka kucing, udah biasa megang kucing mandiin. Setelah itu aku sempat kerja 2015 2016 tuh aku kerja di salah satu pet shop di Balikpapan juga. Di situ bosnya bagus banget sih. Jadi diajarin cara ngehandle kucing, habis itu menjelaskan ke customer segala macam. Jadi di situ sih dapat pengalaman yang bagus, diajarin yang bagus. Alhamdulillahnya 2017 buka sendiri, sama mantan bosku juga disupport sih. Disupport. Jadi sampai sekarang jadi kami kayak teman. Jadi kayak misalnya ada satu kendala kayak itu, biasanya orang pertama yang hubungin pasti dia. Nanya minta solusi, ini gimana C. Dia pasti ngasih solusi cepat kayak gitu. Oh gitu. Saya bisa konsul juga dong. Kalau solusinya nggak punya duit gimana bisa gitu ya? Oh bisa Mbak, bisa. Luar biasa ya Bapak ya. Pegadaian mengatasi Ya ampun ya. Terus saking bingungnya gue mau nanya apa ya kan sama dia. Nah sekarang gue mau minta takut banget ini mintain duit. Mau minta kritik dan saran nih buat para customer dirimu. Kalau kritik dan saran sih biasanya aku selalu komunikasiin ke customerku. Terlebih sih mereka biasanya yang kucingnya punya keluhan seperti jamur atau kutu gitu. Jadi aku selalu bilang grooming itu 40% aja. Untuk buat kucing itu cantik, bersih dari kutu, bersih dari jamur. Selebihnya 60% itu dibagi antara makanan sama owner di rumah. Gitu sih. Karena kita nggak bakal bisa suatu kucing nggak bakal bisa bagus, bulunya nggak bisa bagus kalau ownernya sendiri jarang nyisirin, kebersihan kandang nggak dijaga, makannya nggak menunjang. Itu jarang banget. Benar Kayak tuh. gitu sih. Jadi teman-teman ya, kata Om Kebal katanya pokoknya meskipun kucing udah dimandiin bersih-bersih cantik-cantik di tempat grooming, tapi kalau misalkan balik ke rumah ownernya juga tidak merawat, ya tetap sama aja. Benar nggak? Jadi Ownernya jangan itu penting banget. jangan hanya mengandalkan dari groomernya aja ya, dari udah di grooming ya. Jadi teman-teman juga harus merawat kucingnya biar cantik, ya kan? Bener nggak kata-kataku? Terima kasih. Oh, ya Allah. Cantik apa ganteng ya, gue bingung. Oh ya ganteng saya. Oh iya ya ampun. Salah ngomong.
Lelah aku ya. Terus ini kritik dan saran lagi nih buat para Iya, betul. groomer di Balikpapan, ada nggak? Saran sih enggak sih, udah oke. Makanya grooming Balikpapan menurutku oke. Cuman mungkin karena pandemi ya. Nanti mudahan aja setelah pandemi ini bisa ngumpulnya bareng-bareng kayak gitu kan, kayaknya lebih seru sih. Ada ininya ya, ada komunitasnya ya? Ada komunitasnya sih, ada grupnya, grup groomer. Oh, grup groomer Balikpapan ya? Ada. Oh, terus kita juga minta nih saran, kritik dan sarannya dan harapannya buat channel Mandi Kucing ini apa? Kritik dan sarannya sih, kritiknya sih nggak ada sih. Aku malah menurutku bagus banget, positif banget. Kalau sarannya sih nggak ada sih, nggak ada yang harus disaran. Bapak nih gimana sih? Saya bingung karena udah bagus sih, menurutku udah bagus, konsepnya udah bagus semua, udah betul-betul ngulas tentang grooming di Balikpapan, tentang kehidupan kucing, event-event segala macam tentang kucing yang ada di sekitaran Balikpapan dan kota-kota lain. Jadi udah bagus banget menurutku. Udah bagus. Udah bagus. Oh, iya. Ada tambahan lagi yang mau kira-kira yang mau diliput apa nih tambahannya? Tambahan yang mau diliput mungkin sekali nanti pas ada, kalau udah nggak ada pandemi, strip feeding nanti boleh diliput. Pas Apa itu? Bagi-bagi makanan kucing jalan. Oh, cat feeding stray itu ya. Itu. Ya karena sekarang kita kan posisi masih dalam keadaan pandemi kan. Jadi segala sesuatunya dibatasin banget gitu kan. Cuman sampai sekarang masih masih ada juga beberapa orang yang memang ngelakuin kegiatan itu masih ada juga. Biasanya sih mandiri sih, bukan organisasi kayak gitu. Karena kalau organisasi kan pasti akan mengumpulkan orang banyak. Nah, yang ditakutkan kan nanti sama pemerintah kan kita dilarang untuk bergerombolan banyak gitu. Mudah-mudahan sih pandemi cepat selesai, jadi bisa ngumpul-ngumpul, ada event lagi untuk cat show di Balikpapan, bisa acara strip feeding bareng sama komunitas-komunitas lain kayak gitu sih. Iya betul sekali. Jadi teman-teman, akhirnya ya kan, saya mau pamit dulu nih ya kan, karena dari tadi saya udah aus. Iya, saya Kagak dikasih minum air. Puasa. Ya, bulan puasa ya ini Pak. Iya, puasa Mbak. Nah jadi teman-teman semua yang mau grooming ya kan, grooming apa tadi handle with love. Apa slogannya? Handling with love. Handling with love. Apa tuh artinya? Perlakuan dengan hati. Oh, Bapak suka main hati ya. Suka sih, suka di PHP ini. Hati-hati. Pokoknya kalau kesini hati-hati ya, dia suka main hati ya. Jadi teman-teman semua, kalau misalkan mau coba groomingnya di Om Kebal ya kan, yang handling with love ya kan. Nah bisa langsung datang aja. Nanti ada alamatnya ya. Iya, nanti ada alamat. Alamatnya di mana Om? Alamatnya ini di Jalan Gunung Tejo atau Gunung Belah, RT 11 nomor 19. Patokannya itu ada masjid, di depan masjid ada gang kenangan, masuk sedikit dari gang itu nanti ada tulisan JDN Paket nama. Oh tuh ya, inget nggak? Aku nggak inget. Pokoknya itu ya di situ. Nah Om jangan lupa teman-temannya ya, nanti kalau misalkan kita udah mau tayang, kita jangan lupa di subscribe, komen dan like ya kan? Aman. Pokoknya harus semua teman-temannya sama customer-customernya Om, pokoknya semua harus subscribe ya. Aman. Jadi teman-teman jangan lupa subscribe, like dan komen di channel kita, dan kalian bisa nulis juga di komen apa aja sih yang pengen diliput sama kita, nanti akan kita pertimbangkan dan akan kita jadwalkan juga buat ngeliput ya. Oke, sekian dulu, sampai belibet gue ngomong. Sekian dulu dari channel Mandi Kucing kali ini, dari kediaman Om Kebal. Kita pamit dulu, dadah. Seorang wanita cantik ya kan, yang katanya konon koleksi kucingnya banyak banget ya kan. Nah siapa sih? Ayo kita langsung wawancara.